kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang sujud sahwi. Tapi sebelum masuk pelajaran, ibu di sini akan memberitahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu diharapkan setelah melalui proses pembelajaran hari ini Anda semua bisa mendefinisikan pengertian dari sujud, kemudian menjelaskan macam-macam sujud, kemudian menyebutkan dalil naqli terkait macam-macam sujud dan menyebutkan tata cara bersujud. Nah, itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Langsung kita masuk ke pembahasannya, yaitu tentang sujud sahwi. Dimulai dari pengertian sujud sahwi. Sujud berarti suatu gerakan yang dikerjakan setelah ruku dan i'tidal di dalam sholat. Dan sujud ini sendiri berasal dari fi'il madhi yang berasal dari kata sajadah, yang berarti sujud atau menundukkan kepala sampai ke tanah. Kemudian sahwi itu secara bahasa berasal dari kata saha yashu sahwan, yang berarti lupa atau lalai. Nah, jadi sujud sahwi itu adalah sujud yang dua kali yang dilakukan karena seorang itu meninggalkan sunnah rakaat, kekurangan ataupun kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Nah, untuk pembahasan tadi yang sunnah itu nanti akan ibu jelaskan di sebab-sebab apa saja yang apabila kita boleh melakukan sujud sahwi. Kemudian hukum dan dalil sujud sahwi itu ada di hadis riwayat Bukhari. Tolong kepada Anda Amel membacakan artinya. Apabila azan dikumandangkan, maka setan berpaling sambil menunduk hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Apabila azan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqamah, setan pun berpaling lagi. Apabila iqamah selesai dikumandangkan, setan pun kembali. Ia melintas di antara seseorang dan nafsunya. Dia berkata, ingatlah demikian, untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya. Hingga laki-laki tersebut senantiasa tidak
2 rakaat, kemudian baru assalamualaikum warahmatullahi, baru assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian sebab yang kedua yaitu ragu terhadap hitungan jumlah rakaat sholat yang sedang dikerjakan, dan musolli orang yang sholat tidak yakin mengenai hitungan jumlah rakaat tadi. Nah, berarti ketika kita ragu berapa jumlah kita ketika sholat, berarti kita melakukan sujud sahwi itu sebelum salam. Kemudian alasan kita boleh melakukan sujud sahwi ini sesudah salam, yaitu apabila kita menambah rakaat sholat, kemudian terdapat penambahan gerakan sholat, dan ragu kita dalam sholat itu apakah kita sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Nah, itu berarti sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Kemudian tata cara melakukan sujud sahwi. Nah, misalnya kita melakukan sujud sahwi itu sesudah salam, berarti setelah assalamualaikum warahmatullahi yang kedua kita sujud, kemudian membaca subhanaman la yanamu wa la yasru, kemudian bangun lagi membaca takbir, kemudian sujud lagi membaca doa yang sama, kemudian duduk baru diakhiri dengan salam. Nah, itu tadi tata caranya. Kemudian hikmah kita melakukan sujud sahwi itu yang pertama menjauhkan diri kita dari sikap sombong dan takabur, kemudian menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah SWT, kemudian menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah yang Maha Kuasa. Dan yang terakhir menyadarkan bahwa manusia adalah yang sering salah dan lupa, sehingga harus banyak memohon ampun kepada Allah SWT. Nah, itu tadi tentang sujud sahwi. Sampai sini paham? Ambu. Nah, kemudian kita lanjut ke tentang sujud syukur. Pengertian sujud syukur yang pertama, sujud itu berasal dari kata al-wudu atau at-tazallu, yaitu merendahkan diri atau badan, atau al-mailu yang mencondongkan badan ke depan. Nah, sedangkan syukur secara bahasa berasal dari kata syakara yashkuru syukran, yang artinya berterima kasih. Nah, jadi sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan karena mendapatkan nikmat yang besar atau terhindar dari bencana. Kemudian hukum dan dalil sujud syukur. Hukum sujud syukur ini adalah sunnah. Itu terdapat pada dalil hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi ini. Coba tolong Anda Riza membacakan artinya. Dari Abu Bakar bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapatkan sesuatu yang menggembirakan atau kabar gembira, beliau terus sujud berterima kasih kepada Allah. Nah, itu berarti sudah jelas bahwa ketika Nabi SAW ketika sholat bahwa apabila ketika itu Nabi SAW itu mendapat kabar gembira, kemudian dia bersujud untuk melakukan secara perbuatan ia tanda ia bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian sebab-sebab sujud syukur itu yang pertama karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah, contohnya seperti mendapat anak, kemudian seperti kenikmatan lainnya. Contohnya apa? Kenikmatan yang Allah berikan sehat, kemudian kemudian mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan, itu seperti kemenangan umat Islam pada zaman dahulu, kemudian menemukan harta yang hilang dan lulus dalam ujian, itu termasuk ke dalam mendapatkan kabar gembira misalnya. Kemudian yang terakhir, terhindar atau selamat dari bahaya yang akan menimpanya, itu seperti sembuh dari penyakit, kemudian terhindar dari bahaya kecelakaan atau musibah alam. Nah, itu tadi sebab-sebab sujud syukur. Kemudian
sebagaimana sholat jika mengetahui arah kiblat dan menutup aurat. Nah, untuk suci dari hadas dan najis itu, kemudian menghadap kiblat, itu sebagian ulama tidak mensyariatkan atau tidak mewajibkan ketika hendak melakukan sujud syukur itu harus suci terlebih dahulu, atau harus menghadap kiblat terlebih dahulu, atau harus menutup aurat terlebih dahulu. Tetapi karena sujud syukur ini biasanya itu kan melakukan spontanitas. Jadi misalnya ketika kita saat ini mau dimanapun kita berada, ketika dapat kabar gembira kita hendak melakukan sujud syukur, kemudian kita tidak tahu arah kiblat atau tidak tahu kita suci atau tidak, nanti malah kita tidak jadi melakukan sujud syukur. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak tahu arah kiblat, kemudian kita tidak yakin apabila kita disuci dari hadas ataupun najis, berarti kita boleh melakukan sujud syukur. Kemudian untuk rukun sujud syukur ini, itu yang pertama adalah niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian sujud sambil membaca doa sujud syukur, kemudian duduk sesudah sujud, kemudian salam. Dan pembahasan selanjutnya itu tata cara melakukan sujud syukur.